Orang kaku hati kalau ditanya, lah kan saya dari dulu begini lah. Padahal Muslim. Dia istighfar kalau sholat, tapi istighfarnya nggak tahu kemana dia istighfarnya. Kan nggak ketemu dia. Jadi istighfarnya itu nggak masuk dalam hatinya. Karena nggak paham mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu nggak paham mohon ampun yang mana. Baik. Sehingga dajjalnya ya leyeh santai, malah nambah temennya datang. Nah itu dajjal. Nah itulah yang disiapkan nanti oleh para dajjal yang utama itu. Jadi jangan berpikir kalau Muslim itu besok itu aman dari pengaruh dajjal. Enggak, jangan berpikir begitu. Kalau mulai hari ini tidak luruskan tauhid, selesai. Ya, memang sih Rasulullah bilang kan, nanti kalau dajjal sudah keluar, jangan sekali-kali kalian keluar dari rumah kalian. Masuklah kalian ke dalam rumah kalian kunci dan pintu. Kunci pintu. Artinya memang tidak ada yang sanggup. Iya, memang. Itu intinya kunci pintu itu bukan berarti rumahnya dikunci beneran sebenarnya. Iman mulai saat ini kuatkan. Sebenarnya itu sebenarnya. Iman mulai saat ini kuatkan. Jangan aneh-aneh. Baca Quran niatnya satu, lillahi ta'ala. Jangan baca Quran niatnya memang awal bismillah, tapi sebenarnya niat dibalik itu ngusir jin. Lah kan sama aja. Itu lillahi ta'ala mana? Sama di rumah itu punya istri, bilang dia sama istrinya sayang. Tapi di luar dia ada punya sayang yang lain. Kan gitu, Ustaz. Dajjal masuk gitu. Masuklah dajjal di situ. Makanya hati-hati. Hati-hati, luruskan tauhid. Insya Allah seperti itu kurang lebihnya. Sekarang Ustaz kan itu berbicara dajjal tuh. Nah, nanti pada saat dukhon, tadi kan kita sedikit nanti dukhon tuh. Ini dajjal ini waktu dukhon masih ada atau dajjal itu munculnya setelah dukhon? Maksudnya dajjal yang asli. Iya, dajjal yang asli itu, ya. Wallahu alam. Wallahu alam itu haknya Allah. Baik. Mau nanti dia muncul setelah Tuhan muncul atau sebelum Tuhan, sebenarnya dajjal sudah aja kita nggak akan tahu. Itu hak Allah berarti. Itu haknya Allah. Karena tetap dajjal yang asli wujudnya manusia tetap nanti akan nyelip di antara manusia. Ya. Berarti sekarang itu hanya sifat-sifat dajjal yang memang sudah masuk ke dalam relung hati manusia yang tidak beriman. Kan begitu? Iya, tidak beriman lah ya. Sekarang ketika nanti dukhon ada, nah orang-orang yang ini yang tadi katakanlah di dalam dirinya banyak Mr. DJ itu gimana tuh, Ustaz? Sekarang kan gini ya, kita mikirnya nyantai aja. Besok itu dukhon itu makan kan nggak bisa, Ustaz. Baik. Iya kan? Iya. Wong pada waktu itu masuknya asteroid itu kan sudah jelas ada medan magnetnya yang mematikan semua listrik di seluruh dunia. Itu kan nggak cuma Indonesia, semua di dunia. Makanya dikatakan dukhon itu ada kabut di langit itu karena dunia ini. Jadi asteroid itu masuk ke semua. Nggak di Indonesia, si Australia, di Irian Jaya iya. Jadi sekarang momennya KKB itu seneng gitu ya. Biarin aja. Memang mau dibikin seneng sama orang lain, ya nanti besok dia masuk hutan malah bisa hidup sendiri dia. Oh iya ya, karena di hutan. Tapi senjatanya nggak bisa dipakai. Iya. Tapi kan panahnya bisa ya. Jadi di Amerika juga sama, nuklir nggak bisa digunain. Itu yang namanya Tesla, kukut itu sebenarnya. Tesla itu bisa kukut sebenarnya. Jadi kalau Indonesia sekarang jadi Tesla, udahlah nggak usah aja. Tapi kalau mau ya monggo ya. Karena saya bukan presiden. Nah pada saat dukhon itu, orang itu, makanan itu kan sekarang nih, ada supermarket kecil, pasti dijarah besok. Habis itu sampai berapa sih? Pasti sampai seminggu, 1 bulan, maksimum 2 bulan. 2 bulan itu sudah nggak bisa. Nggak bisa makan lah ya. Karena makan snack, ciki dan sebagainya sehari itu selesai. Ya. Kemudian yang lain kelaparan. Kelaparan sudah mulai chaos. Ini orang ini yang kuat-kuat nih, dia pasti ingin makan tetepan. Dia punya pisau nusuk orang. Karena polisi udah nggak bisa bergerak. Tentara nggak bisa bergerak. Kenapa? Polisi dan tentaranya cari makan sendiri. Susah juga cari makan. Karena susah makan ini ceritanya. Ya. Pasukan-pasukan khusus dia bisa makan. Tapi kalau dia ada di kota, makan apa ya kira-kira? Atau apa yang saya bisa makan di sekitar ini, kan gitu. Kan gitu, dia punya pisau, dia pasti bunuh, diambillah daging-daging manusia. Kalau ada kucing, diambillah daging kucing, walau saya nggak ngerti. Kalau ayam dikejar-kejar, capek dia. Kalau di kandang ya ditinggal makan. Nah, bagi orang-orang tertentu, nah ini, bagi orang-orang tertentu dia nggak akan bisa makan. Disitulah Dajjal turun. Dia merayu iman itu bukan terus ayo jadi kafir, enggak kok. Ini ada roti enak. Roti apa ini?
tus lejur. Isinya apa? Ada tuna. Dan baunya wangi. Dajjal itu penyihir yang paling hebat. Betul. Betul itu. Ya, penyihir paling hebat. Ya, tukang sihir di Indonesia nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi bisa dia menjadi anak buahnya. Seperti itu. Nah, itu dikasih makanan. Yang hobinya makan KFC, kasih KFC. Yang hobinya makanan Jepang, kasih makanan Jepang. Yang hobinya makan asinan, kasih asinan. Yang makan nasi uduk, Makan nasi uduk. Yang hobinya makan nasi uduk Haji Fanani, iya kasih Haji Fanani. Itu nggak akan kuat itu. Udah begitu Ustaz. Kasih sesuatu yang dia suka. Oh, namanya lapar gimana sih? Iya. Iya kan? Betul. Lawang saudara-saudara kita itu yang di pinggir-pinggir di daerah dekat-dekat gunung itu lapar itu hanya dikasih kresek, hanya Indomie, hanya uang 100.000, kasih minyak goreng, keluar kok dia dari jadi murtad. Iya. Ini udah disediain, nggak goreng, sediain makanan sama Dajjal. Selesai. Apa mau dia? Dia mau nutup pintu gimana? Tarik tuh, ditaruh aja itu di depan rumah. Wong di dalam tubuhnya itu ada Dajjal. Mau apa? Langsung ini ya. Tinggal diketetin begini aja langsung keluar. Sweet. Nggak perlu. Kenapa seperti itu bisa keluar? Nggak usah cerita yang hebat-hebatnya Dajjal. Dukun pelet itu kalau melet ceweknya itu datang sendiri ke dukunnya. Itu hanya jin yang ngerjain. Ini Dajjal